Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berinteraksi dengan Quran. Quran mengajari kita dengan ma'alal muslimina min sabil. Ya, tidak ada alasan untuk gampang menyalahkan orang-orang yang sudah bermaksud baik. Ya, jadi kalau ada orang yang sudah bermaksud baik, Quran mengajarkan kita bagaimana menghargai itu niat baiknya. Ya. Menghargai niat baiknya itu Pak sebuah pahala dan sebuah akhlak yang mulia. Belum kebaikannya orang, baru niat baiknya itu sudah dihargai, sudah luar biasa. Ya, saya ulangi, mungkin kaidah ini penting kita untuk bawa dalam nanti berbagai penerapan. Ya, ini cara berinteraksi kita dengan berinteraksi sosial, berinteraksi dengan orang-orang dekat kita, untuk bisa menghargai niat baiknya, meskipun nampak di depan kita belum baik, tapi dia sudah berbuat baik dalam prosesi niat, maka dihargai. Ya. Kita masuk di pembahasan dulu ayat. Ya, masih coba tolong dibaca, diterjemahkan di 90 dulu, coba ya. Coba langsung diterjemahkan dulu. Ya, ayat 90 nak coba. Diterjemahkan saya dulu ayat 90 dan 91 sudah dibahas itu ya. Baru ke 92. Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang, sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Ya, jadi ayat ini memberikan isyarat kepada kita dalam perjuangan kebaikan amal soleh jemaah sekalian akan nanti selalu muncul dari berbagai tipe manusia dalam menyikapi kebaikan. Ada nanti yang suka mencari alasan, tidak mau terlibat dengan kebaikan itu. Mahir dan jago dalam mencari alasan untuk tidak bergabung dengan kebaikan itu. Ya, ini satu dari waja'al mu'azziruna minal a'rab. Jadi orang-orang Arab ini yang jarang tersentuh ilmu dan peradaban, kurang hadir di majelis ilmu, ini nanti nafsunya banyak bicara. Dengan datang pada Nabi dengan mengemukakan al-mu'azzirun, mengemukakan alasannya. Untuk apa? Li yu'zana lahum, untuk mengemukakan alasan-alasannya. Jadi dalam sebuah perjuangan akan ada nanti orang yang sering mampu berkata hanya paling banyak dalam hidupnya afwan, maaf, tidak hadir, minta izin dan sebagainya, afwan. Itu akan muncul nanti orang-orang dalam menyikapi kebaikan dan amal soleh. Kenapa anda hadir pengajian? Afwan. Kenapa anda hadir dalam kebaikan ini? Afwan. Seolah-olah alasannya kedengaran bagus. Ya. Dan ada orang yang waqa'ada alladzina kazabu wa rasulah yusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Ada orang-orang yang duduk-duduk santai-santai, ya, tidak ada sedikit pun supportnya dan dukungannya kepada ketaatan kesolehan. Tidak ada. Cuek, berpaling dari kebenaran itu. Ini dua golongan ini Pak diancam. Ya, mampu mengemukakan alasan benar dengan lidahnya,
karena pandai mengemukakan alasan, tapi hatinya berdusta dan berbohong atas nama sebuah alasan uzur. Nah, ada berapa ayat dikecualikan dari itu? Ya, dikecualikan dari situ. Nah, dibaca coba di bawahnya terjemahannya dulu. Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dikecualikan dari ayat 90 ini 91. Dikecualikan laisa, bukan yang dimaksud pada ayat di atas ini. Yang pertama adalah alat du'afa, orang-orang lemah. Ya, karena kasusnya pada pembahasan kita lalu diajak berperang ke Tabuk yang jauhnya jarak tidak kurang dari 700 km. Ya. Betul yang Syekh kemarin yang datang dari Rabitatul Alam Islami yang datang kemarin di kantor Muhammadiyah itu, kebetulan beliau adalah orang Tabuk. Ya, saya tanya, bahwa memang tidak kurang 700 itu di kampung beliau di Tabuk. Beliau memang tidak kurang dari 700 kilo ke Madinah. Ya. Kalau naik pesawat, beliau mengatakan cuma sekitar 1 jam saja naik pesawat dari Madinah. Cuma dulu belum ada pesawat. Orang-orang lemah, ya mungkin ya orang buta, ya wanita sudah tua, ini punya memang uzur. Yang kedua, wa'alal marda, orang-orang yang sakit, mungkin sakit total, lumpuh total, tidak bisa bergabung. Maka sebelum dia mengemukakan alasannya yang begini, sudah Allah mengetahui Anda tidak bisa bergabung. Kemudian yang ketiga, wa 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna kharaj, ya pada orang-orang yang tidak memiliki apa yang diinfakkan untuk pergi berperang. Karena ini jarak, harus naik, ya naik kaki, jalan kaki, tidak kurang dari 700 kilo itu. Maka tentu butuh kendaraan, Pak, tidak mungkin bisa jalan kaki, ya, di tengah panas. Maka orang-orang yang tidak memiliki ini, ya mau tapi tidak sanggup. Dengan catatan iza nasahu lillahi wa rasuli, dia sudah berlaku ikhlas untuk Allah dan Rasulnya. Ya maksudnya berbuat baik sama Allah, berbuat baik sama Rasul. Betul tidak pergi, kepergiannya itu karena ada alasan, ada uzurnya. Yang kedua, jangan mempengaruhi orang yang tidak pergi. Jangan bikin lemah semangatnya orang yang mau berangkat. Jangan mencari dukun-dukungan berjamaah dalam kemungkaran. Berjamaah dengan Anda memang tidak berangkat, ya jangan pengaruhi orang yang mau berangkat. Ya, saya nanti suatu saat Mas sekalian ada kebaikan yang kita mau tuju, antum punya alasan yang uzur secara syar'i, cukup kalau bisa jangan Anda sebarkan kepada orang bahwa saya tidak berangkat gitu loh, jantung mau berangkat tolong. Begini tolong, sama-sama minta tolong. Jangan dipengaruhi orang yang punya semangat. Ya. Jangan saling mengajak dalam sesuatu yang tidak baik. Nah, disinilah Allah tekankan di garis merah ini, ya tulisan merah ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak pantas bagi kita, tidak boleh terhadap orang-orang yang punya maksud baik. Tadi mau berangkat tapi terhalang, maka tidak ada lagi jalan untuk menyalahkan orang seperti itu. Ingat, kita pakai tulisan merah ini, jemaah sekalian, lafaznya yang diperhatikan. Ma 'alal muhsinina min sabil, ini lafaz umum namanya. Lafaznya yang diambil. Ya, ulama tuntun kita al-ibrah, nasihat dan pelajaran itu kalau ayat dibedah adalah al-ibrah, nasihat itu adalah ya bi umumil lafzi, keumuman lafaznya yang mau diambil. Tidak boleh menyalahkan orang bermaksud baik dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Ya, dalam segala keadaan. Ya, la bisababin, ya bukan karena sebab khusus. Ya, jadi bukan dengan sebab khusus. Ya, la bi khususi sabab atau la bisababil khus. Bukan dengan sebab-sebab khusus.
Jadi ini sebab khususnya adalah berkaitan dengan perang Tabuk. Tapi ayat ini tidak boleh hanya dibawa ke situ, Tabuk saja. Ini hanya sekedar mengantarkan kita paham. Ya kita pakai ini Pak, ma'alal muslimina min sabil. Nah, karena apa? Allah menutup ayat ini dengan wallahu ghafurur rahim, karena Allah tahu itu siapa hambanya yang paling layak untuk ditutupi kesalahannya dan tetap disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memaafkan jika hamba-hamba seperti ini. Mungkin banyak di antara kita yang bermaksud baik tapi terhalang oleh kekuatan dan daya. Masuk yang berikutnya juga tidak boleh disalahkan. Masuk, coba dibaca ayat 92 nah. Baca dulu. Ya, dibaca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala 'alal ladzina idza atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad-dam hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ya, terjemahkan. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad agar engkau memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu, lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Ya. Jadi masuk kategori yang dimaafkan di sini. Untuk tidak gampang menyalahkan, hargailah niat dan semangatnya adalah ada yang datang sama Nabi. Wa 'alal ladzina, dan terhadap orang-orang yang idza ma'atau, ada yang datang kepadamu Muhammad. Untuk apa kedatangan kepada Rasulullah SAW? Litahmilahum, untuk mengangkut mereka. Untuk mengangkut mereka, ya transportasi. Mereka mau tapi tidak ada transportasinya, tidak ada kendaraannya untuk pergi berperang. Qulta, lalu engkau mengatakan Muhammad. Jadi Muhammad menjawab, la ajidu ma ahmilukum alaihi. Ya, saya tidak mendapatkan alat yang bisa mengantar kalian, yang bisa mengangkut kalian atasnya. Apa yang terjadi pada orang yang datang itu? Ini nanti masukkan dalam sejarah. Yang kita tafsir itu diriwayatkan siapa? Ada sekitar 7 sahabat yang datang sama Nabi SAW. Salah satunya misalnya Abdullah bin Mughaffal, yang banyak juga meriwayatkan hadis ini. Maksud seperti meriwayatkan hadis tentang mengecilkan basmalah. Abdullah bin Mughaffal termasuk bagian orang meriwayatkan. Beliau datang sama Nabi itu, yang minta ini. Lalu Nabi menjawab, la ajidu ma ahmilukum alaihi. Maaf, kata Nabi SAW, ya saya tidak memiliki lagi kendaraan yang bisa mengangkut kalian. Ya. Lalu tawallau, orang itu berpaling, pulang, tidak jadi berangkat. Lalu apa yang terjadi karena tidak jadi berangkat? Apa gembira karena tidak berangkat? Ternyata wa ayunuhum tafidu minad dam, air matanya itu mengalir karena sedihnya tidak ikut berperang, tidak ikut mempersembahkan dalam agama Allah yang terbaik. Cuma lihat orang-orang yang bagus akidahnya, orang-orang yang faham dengan paham yang benar, pergi berperang tidak jadi, menangis. Kalau kita tidak jadi pergi berperang, kira-kira lompat berteriak hore. Apalagi medannya ini yang kita sudah sampaikan lalu, dia termasuk dalam namanya kaithul usra, perang yang paling sulit yang pernah dialami Nabi. Berjalan kaki di tengah panas hampir 50 derajat ya ikhwan. Ya, 700 kilo itu dengan musuh yang mau dihadapi adalah ya termasuk powernya dunia, yang memiliki superpower dunia, yakni bangsa Romawi yang belum pernah terkalahkan. Nyawa taruhannya, tapi mereka bersedih. Mari kita belajar dari orang-orang seperti ini. Luput
luput dari sebuah kebaikan, luput dari kesempatan beramal, mereka sedih. Luput dari mengambil kebaikan-kebaikan, mereka sedih. Ya kalau sudah seperti ini begini ya ikhwan, tidak taklim bersedih. Ya, ada misalnya donasi pengumpulan untuk umat lalu tidak sempat memberi, menangis. Ya, orang dibangunkan untuk qiyamul lail tidak sempat, dia bersedih. Ini kesempatan ini sekarang ini lagi masa-masa kita mau berjuang, berjihad dengan melawan egoisme harta dengan berkorban. Cuma jangan sampai lewat lagi ini ya. Kita bisa beli ini, cicil itu, tapi kita tidak berhasil mendaftarkan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tahu hidup ini sekarang singkat sekali. Ya. Mari merasa bersedih kalau orang berkorban, orang melakukan begini, tapi kita tidak sanggup. Ini sahabat luput dari sebuah amal soleh, menangis. Meskipun dia tahu nyawa taruhannya, pengorbanannya besar.